Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya hari ini? Puasanya lancar gak? Semoga baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rismaya dan rekan saya Indah Siti Nurasia. Kami dari kelas 10 MIPA 4. Nah, ngomong-ngomong tentang tahun nih, gimana nih ke puasanya kakak, apakah lancar gitu? Ya, alhamdulillah ya untuk tahun sekarang puasanya lancar. Terus kayak berkesan banget soalnya kan ini puasa pertama kita di SMA Negeri 1 Bantar Rujug ini. Nah, untuk kakak sendiri gimana nih puasanya? Alhamdulillah saya udah ada bolongnya satu kali. Satu kali. Terus kayak buat tarawehnya nih gitu, gimana? Apakah lancar atau bolong-bolong karena males gitu? Ada bolongnya sih, karena kan kalau cewek itu suka ada halangan. Ya bener banget sih. Dan juga itu kayak kita kadang, ya namanya juga manusia ya, kadang males gitu. Aduh, gimana nih? Ini kakak pertama kali juga ya podcast sama seperti saya. Gimana nih kak perasaan? Jadi ini tuh nervous banget. Soalnya benar-benar kayak pertama kali kita tuh ngikutin podcast ini gitu. Dan ini berkesan banget sih. Sama saya juga. Nah, ngomong-ngomong tentang tahun nih, sekarang kan tahun 1444 Hijriah. Pernah gak sih kakak mendengar ada yang mengemukakan bahwa umur umat Islam itu tidak sampai 1500 Hijriah? Nah, iya jadi saya juga pernah dengar gitu. Saya juga tahu bahwa ada seorang imam yaitu Imam Sayuti yang mengemukakan bahwa umur dunia atau umur umat Islam itu gak sampai 15 abad atau 15 1500 Hijriah maksudnya. Tapi itu juga gak bisa kita jadiin patokan gitu. Karena sesungguhnya yang tahu hari akhir itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oh iya kak. Kayak Jadi menurut saya itu tuh cuman kayak bikin kita tuh gertakan gitu buat hati kita biar kita tuh makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat bahwa dunia ini gak kekal gitu. iya. Jangan juga ini kan beriman kepada hari akhir ya kak. Ya, kita beriman kan. Jadi Iya kak. kita tuh harus percaya bahwa ya kiamat itu pasti ada gitu, bakal datang gitu. Meskipun kita gak tahu kiamat itu datangnya kapan sih gitu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya bener banget. Nah terus kayak banyak orang yang beranggapan bahwa kiamat itu hanya terjadi satu kali, yaitu saat seluruh alam semesta ini hancur. Padahal kiamat itu sebenarnya terjadi bahkan saat ini juga kita itu sedang menjalani kiamat gitu. Karena kan kiamat itu dibagi menjadi dua. Ya. Nah, yang pertama itu ada kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Nah, untuk kiamat sugro ini sendiri kita itu sebenarnya udah ngerasain gitu. Misalnya sekarang nih bencana alam ya. Nah, banjir, terus gunung meletus, terus gempa bumi yang sekarang di Indonesia itu lagi marak banget. Nah, itu juga adalah sebagian dari kiamat sugro gitu. Nah, untuk kiamat kubro ini sendiri yaitu kiamat besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan kehancuran seluruh alam semesta dan seisinya. Jadi kita perlu mengingat saja ya bahwa kiamat itu sebenarnya itu ada. Jangan takut bilang bahwa itu nanti kita belum punya anak, belum nikah ataupun sebagainya. Ya, jadi jangan malah takut gitu. Nanti gimana kalau tahun depan ini kita kiamat, kita belum ngerasain nikah, ngerasain punya anak gitu. Jadi keep calm aja guys. Mungkin kalau gak di dunia ya jatah kita nanti di akhirat gitu. Terus ya menurut saya jadi emang sih ngomongin kiamat itu kayak takut gitu. Gimana kita belum punya amal gitu kan. Tapi sebenarnya ngomongin kiamat itu ada hikmahnya, banyak banget ya kak hikmahnya. Misalnya kita tuh jadi kayak lebih takut gitu untuk ya berbuat dosa gitu. Karena kita tahu bahwa di dunia ini ya gak kekal gitu. Terus kita juga gak gila harta, gila duniawi gitu. Jadi kita juga mikir ke depannya nih. Kita itu di dunia ini ya sesaat gitu. Ya betul banget kak. Jadi
harus penting banget kita ini mengingat bahwa hari akhir itu nanti bakalan ada seperti yang di rukun Islam ya yang ke 5. Ya, jadi ya gitulah. Intinya kita tuh harus percaya, tapi ya jangan kayak takut banget yang sampai gimana gitu. Intinya takut itu kita kiamat, kita mati, tapi kita belum punya amal, itu yang harus kita takutkan gitu. ya, jangan lupa ya sahabat di rumah untuk semuanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan yang lain sebagainya. Benar banget. Terus ya kita harus punya bekal gitu untuk nanti ke depannya. Jadi ya jangan cuma yang wajibnya, tapi yang sunatnya juga itu kita harus laksanakan gitu. Supaya kita juga punya bekal untuk hari nanti. Ya, kayaknya kita udah ngobrol banyak nih. Ya, jadi kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya. Soalnya kita berdua juga masih belajar. Iya. Soalnya ini pertama kali banget podcast, jadi agak deg-degan gitu, deg-degser gitu. Jadi nge-lag juga ya. Kayak di otak tuh mau ngomong apa, tapi pas diungkapin malah lupa. Iya, lupa. Jadi ya mohon dimaklumin aja ya. Oh, iya. Oke, mungkin itu doang sih yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini. Kurang lebih ya Mohon maaf atas ketidakjelasan kami ya. ya karena kami orangnya memang tidak jelas. Oke, kita tutup aja. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.